Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pelajaran ilmu nahwu dasar yang ke-12. Pelajaran ilmu nahwu dasar yang ke-12 ini saya akan menyampaikan alamatul khafdi atau alamatul jarri, alamat jar. Sebagian kitab itu ada yang senang menggunakan alamatul khafdi dan sebagian ada yang menggunakan alamatul jarri. Tapi sebetulnya menurut saya paling enak itu alamatul jarri. Dan ini nanti insya Allah yang akan saya gunakan untuk menyebutkan alamatul khafdi. Jadi alamatul khafdi dan alamatul jarri itu sama. Sebelum masuk pada bab alamatul jarri, saya akan mengulang sebentar pelajaran yang sudah lewat. Aqsamul i'rabi, pembagian i'rab. I'rab seperti kita ketahui pada pelajaran yang lalu itu dibagi ada 4. 1 i'rab rafa, 2 i'rab nasab, 3 i'rab jar, dan yang keempat i'rab jazm. I'rab rafa alamatnya 1 dhammah, 2 wawu, 3 alif, dan yang keempat subutun nun atau tetapnya nun. Ini sudah kita pelajari. Kalau lupa silahkan ditonton lagi. Yang kedua i'rab nasab. Tandanya i'rab nasab 1 fathah, 2 kasrah, yang ketiga ya, yang keempat alif, dan yang kelima hadfun nun atau membuang nun. Ini juga sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita akan membahas masalah alamatul jarri atau alamat jar. Alamat jar itu ada 3, 1 kasrah, 2 fathah, dan yang ketiga adalah ya, atau dibolak-balik juga tidak apa-apa. Nah, untuk alamat jazm insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kemudian dari i'rab 4 ini, i'rabnya isim, rafa, nasab, jar. Jadi i'rabnya isim tidak ada yang jazm. Kalau fi'il i'rabnya rafa, nasab, jazm. Fi'il tidak ada yang jar. Sebagaimana isim tidak ada yang jazm. Kemudian kalimat yang dibaca jar itu pasti ada yang mengejarkan. Nah, yang mengejarkan itu antara lain adalah huruf jar. Huruf jar sudah pernah kita singgung, yaitu min, ila, ala, fi, an, al-kaf, al-ba, al-lam, hasya, mudh, mundu, rubba, ada, hatta, khala. Min artinya dari, ila ke, ala di atas, fi di, an dari, al-kaf seperti, al-ba dengan al-lam untuk, hasya kecuali, mudh sejak, mundu juga sejak, rubba banyak sekali, ada selain, khala juga selain. Jadi inilah huruf-huruf jar. Huruf apabila masuk di dalam suatu kalimat maka kalimat itu dijarkan. Tetapi jarnya suatu kalimat itu tidak hanya karena huruf jar, tapi mudhof ilaih, kalimat yang menjadi mudhof ilaih juga dibaca jar. Kalimat yang diikutkan kepada kalimat sebelumnya yang dibaca jar juga ikut jar. Itu nanti kita bahas. Sekarang kita ke alamatul khafdi atau alamatul jarri. Tanda-tanda atau alamat i'rab jar. I'rab jar itu tandanya ada 3. 1 al-kasrah, 2 al-ya, 3 fathah. Kasrah menjadi tanda i'rab jar bertempat di isim mufrad munsharif. Isim mufrad itu isim yang menunjukkan arti 1, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Munsharif itu artinya tidak menerima tanwin dan tidak bisa dikasroh.
Nanti kita akan bahas. Yang kedua, kasroh menjadi alamat i'rab jar bertempat di jamak taksir, munsorif. Jadi jamak taksir itu ada yang munsorif dan ghairu munsorif. Ini yang munsorif. Munsorif itu berarti menerima tanwin atau bisa dikasroh. Lawannya adalah ghairu munsorif. Kalau ghairu munsorif itu tidak bisa ditanwin dan tidak menerima kasroh. Yang ketiga, kasroh menjadi alamat i'rab jar bertempat di jamak muannats salim. Jamak itu artinya banyak, muannats perempuan, salim yang selamat dari pecah. Yang kedua, ya. Ya menjadi tanda i'rab jar bertempat satu di isim tasniyah, yaitu isim yang menunjukkan arti dua, yang baik itu muannats ataupun mudzakkar. Kemudian ya menjadi alamat i'rab jar bertempat di jamak mudzakkar salim. Yang ketiga, ya menjadi alamat i'rab jar bertempat di asmaul khamsah isim 5, yaitu abun, akhun, khamun, fu, dzu. Ini juga sudah tidak ada pembicaraan yang asing ini. Kemudian yang ketiga, tanda daripada alamat i'rab jar adalah fathah. Fathah menjadi alamat i'rab jar bertempat di satu tempat, yaitu di isim ghairu munsharif. Isim yang tidak boleh diberi tanwin atau dikasrah. Saya ulangi lagi yang lebih jelas. Alamatul jarri, tanda-tanda i'rab jar. Satu, al-kasrah. Kasrah menjadi alamat i'rab jar bertempat pada tiga tempat, yaitu satu di isim mufrad. Contoh, bismillahi, bismi. Nah, ini kasrah. Ini ada huruf jar, ba, terus ismi ini dijerkan. Jadi kalimat kalau kemasukan huruf jar berarti ya dijerkan. Nah, dijerkan pakai apa? Tandanya kan banyak. Tinggal bentuknya apa? Kalau bismi ini kata ismun itu berarti isim mufrad. Isim mufrad kalau kemasukan huruf jar berarti tandanya kasrah. Allahi ini juga jar. Tandanya jar kasrah. Ar-Rahmani juga jar. Tandanya jar kasrah. Ar-Rahimi jar, tandanya jar kasroh. Jadi bismi, Allahi, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi ini semuanya tandanya adalah kasroh. Kenapa ditandai kasroh? Karena berupa isim mufrad. Nah, mengapa kok dibaca jar? Nah, kalau ini kita sudah tahu karena kemasukan huruf jar. Kalau Allahi ini menjadi mudhaf ilaih, belum sampai. Ar-Rahmani menjadi sifat. Nah, sifat itu diikutkan pada kalimat sebelumnya. Kalau ini hi, ya Ar-Rahmani. Kalau ini jar, ya jar. Lah jarnya lafal Ar-Rahmani pakai kasroh karena berupa isim mufrad. Yang kedua, kasroh menjadi tanda i'rab jar bertempat di jamak taksir. Nah, itu banyak sekali wazan-wazannya, silahkan dibuka lagi. Di sini wala taj'al, janganlah engkau jadikan fi kulubina, di hati kami. Ini kulubun asalnya kolbun. Kolbun satu hati. Kalau kulubun banyak hati atau beberapa hati. Jadi ini jamak taksir karena sudah pecah dari bentuk mufradnya. Bentuk mufradnya kolbun. Bentuk jamaknya kulubun, jadi sudah menyimpang, maka disebut taksir. Nah, jamak taksir ini kalau jar tandanya adalah kasroh, maka di sini dibaca fi kulubina. Nah, kulubi ya tidak na ya, fi kulubina, binya ini bi dijerkan oleh fi. Ini fi ini huruf jar, kulubi dijerkan oleh fi. Tanda jarnya kasroh. Kenapa? Karena berupa jamak taksir munsorif. Munsorif itu ya berarti menerima tanwin atau bisa dibaca kasroh. Yang ketiga, kasroh menjadi alamat i'rab jar bertempat di jamak muannats salim. Nah, ingat ya,
jamak muannats salim itu yang jamak yang akhirnya itu dapat tambahan alif dan ta seperti ini. Artinya entah perempuan atau tidak, pokoknya kalau ada tambahannya alif dan tak celeret seperti ini, itu berarti jamak muannats salim. Lillahi itu kepunyaan Allah, ini berarti dijerkan oleh li. Ma apa-apa fi di as-samawati langit, kepunyaan Allah apa yang ada di langit. Nah, as-samawati ini dijerkan oleh fi. Tanda jernya kasroh karena berupa jamak muannats salim. Ya menjadi alamat i'rab jer bertempat pada 3 tempat. 1 di isim tasniyah, isim yang menunjukkan arti 2. Nah, contoh marortu bil muslimaini. Marortu saya berjalan, bil muslimaini bertemu dengan 2 orang muslim laki-laki. Kalau perempuan ya bil muslimataini. Jadi isim tasniyah itu mendapatkan tambahan ya dan nun seperti jamak mudzakkar salim. Cuman sebelumnya ya kalau isim tasniyah dibaca fathah, setelahnya ya dibaca kasroh. Nah, ini bil muslimaini i'rabnya adalah jer. Kenapa? Karena kemasukan huruf jer ba. Tanda jernya apa? Tanda jernya adalah ya ini. Jadi bukan kasroh di akhir ini, bukan, tapi ya ini. Kemudian ya menjadi alamat i'rab jer yang kedua bertempat di jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu kalau rafa dapat tambahan wawu dan nun. Kalau nasab dapat tambahan ya dan nun. Kalau jer juga tambahan ya dan nun. Allahumma ya Allah ighfir ampunilah lil muslimina pada orang-orang muslim banyak. Nah ini muslimin ini jer. Kenapa jer? Karena kemasukan huruf jer li. Tanda jernya apa? Ya. Kenapa ditandai ya? Karena berupa jamak mudzakkar salim. Ya menjadi alamat i'rab jer yang ketiga bertempat di asmaul khamsah, isim 5. Itu abun, akhun, hamun, fu, zu. Marortu bi akhika contohnya. Marortu saya berjalan bi akhika bertemu dengan saudaramu laki-laki. Marortu saya berjalan bi akhika bertemu dengan saudara laki-lakimu. Nah, ini akhika ini adalah i'rabnya jer. Kenapa jer? Karena kemasukan huruf jer ba. Tanda jernya apa? Tanda jernya ya. Kenapa ditandai ya? Karena termasuk al-asmaul khamsah. Selanjutnya fathah menjadi alamat i'rab jer bertempat pada 1 tempat, yaitu pada isim ghairu munsharif. Contoh marortu saya berjalan bi Ahmada bertemu dengan Ahmad. Lafal Ahmada ini i'rabnya jer. Kenapa jer? Karena kemasukan huruf jer ba. Tanda jernya apa? Fathah. Kenapa ditandai dengan fathah? Karena berupa isim ghairu munsharif. Nah ini apa? Tidak isim mufrad. Ya ini memang betul isim mufrad, tapi isim mufrad yang ghairu munsharif. Tadi kan sudah disebutkan ya, kalau kasroh itu menjadi tanda daripada isim mufrad yang munsharif. Lah Ahmada ini isim mufrad tapi ghairu munsharif. Untuk isim mufrad ghairu munsharif itu tandanya tidak kasroh tapi fathah seperti ini. Sekarang kita bahas isim ghairu munsharif. Ghairul munsharif. Isim ghairul munsharif adalah isim yang tidak boleh ditanwin dan dikasroh. Contoh Aisyatu. Ini tidak boleh dibaca Aisyatun atau Aisyati. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena ghairu munsharif.
Umaru tidak boleh dibaca umarun. Masajidu tidak boleh dibaca masajidun. Usmanu tidak boleh dibaca usmanu. Kenapa? Karena ini adalah ghairu munsharif. Kalau isim ghairu munsharif tidak boleh ditanwin dan dikasroh. Berarti Aisyati, Umari, Masajidi, Usmani itu tidak boleh. Isim bisa disebut ghairul munsharif jika memenuhi syarat-syarat sebagai isim ghairu munsharif. Jadi sebuah isim itu dikatakan ghairu munsharif harus memenuhi syarat-syaratnya. 1. Tidak sebagai mudhof. Mudhof itu disandarkan pada isim yang lain. Menyandarkan isim yang lain itu seperti apa? Misalnya lafadz baitun, kita sandarkan dengan kalimat yang lain yaitu lafal ar-Rahman, baitur rahmani. Lah, ini disebut mudhof. Yang pertama ini disebut mudhof ilaih. Lah, kalau ada isim ghairu munsharif kok tempatnya di sini ini sebagai mudhof, maka hilanglah ke ghairu munsharifannya. Karena hilang ke ghairu munsharifannya, maka boleh dikasroh. Misalnya lagi Baitullahi. Nah, ini Baitullah. Ini namanya mudhof, ini namanya mudhof ilaih. Ini kalimat yang disandarkan, ini kalimat yang disandari. Nah, jadi kalau ada isim ghairu munsharif kok menjadi mudhof, disandarkan, berarti hilang ke ghairu munsharifannya. Contoh, shallaitu, saya sholat, fi masajidah, di dalam masjid. Nah, ini ghairu munsharif. Kenapa? Karena tidak dimudhofkan. Marortu, saya berjalan di Umaro, bertemu dengan Umar. Ini ghairu munsharif. Nah, apabila isim ghairu munsharif ini sebagai mudhof, maka batal hukumnya sebagai ghairu munsharif. Sehingga harus diperlakukan sebagai munsharif. Artinya bisa menerima tanwin dan bisa di kasrah. Contoh, shallaitu, saya sholat fi masajidihim. Shallaitu, saya sholat fi masajidihim, di masjid mereka. Nah, ini menjadi mudhof, him ini mudhof ilaih. Berarti masajid yang tadinya ghairu munsharif berubah menjadi munsharif. Kenapa kok menjadi munsharif? Karena dimudhofkan dengan dhamir him ini. Kemudian berikutnya yang ini ghairu munsharif itu hilang kalau kemasukan al, dipasang al. Contoh, shallaitu fi masajidah. Apabila isim ghairu munsharif ini memakai al, maka batal hukumnya ke ghairu munsharifannya. Maka batal hukumnya sebagai ghairu munsharif. Berarti kalau sudah batal, tandanya bukan lagi pakai fathah, tapi kasroh. Misalnya, shallaitu, saya sholat fil masajidi. Shallaitu, saya sholat fil masajidi, di dalam beberapa masjid. Nah, ini dijerkan. Kenapa dijerkan? Karena kemasukan huruf jerfi. Tanda jernya apa? Kasroh. Kenapa kok ditandai kasroh? Karena berupa jamak taksir. Jadi asalnya masjidun menjadi masajidu jamaknya. Nah, itu sebetulnya ghairu munsharif kalau tidak ada alnya. Berhubung ini ada alnya, maka hilang ke ghairu munsharifannya. Karena ke ghairu munsharifannya hilang, maka dia ditandai kasroh. Saya kira sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.